Jadi kemarin itu ada yang video yang viral tentang bisnis. Yang soal mana tuh? Di mana? TikTok, Di Instagram? TikTok. Oh, TikTok. Itu viewsnya sampai 9 juta. Oke, gede 9 banget tuh. juta views ya. Itu sampai nyebar di Twitter, di Instagram, pada di repost ya oleh akun-akun lain lah gitu. Itu dia jualan milidi. Milidi. Iya. Ya, lidi-lidian lah ya. kalau kita ya. Lidi-lidian istilahnya. Jadi dia itu kasir Indomaret. Hmm. Terus tiba-tiba dia resign, buka berbagai bisnis gagal. Akhirnya dia buka bisnis lidi-lidian. Buka bisnis lidi-lidian dari seorang kasir Indomaret. Dari kasir Indomaret. Nah, rame sampai akhirnya dia punya pabrik sendiri. Pabrik apanya nih? Pabrik lidinya. Oh, lidi-lidian. Oh. Pabrik lidi-lidiannya itu dia produksi sendiri. Dari gara-gara rame. Gara-gara rame, akhirnya dia sampai kebuka pabrik gitu. Sampai karyawannya pun banyak ya. Sampai apa ya? Pencapaiannya kalau dari kekayaan lah ya, dia sampai punya mobil sport. Serius? Iya. Yes, mobil sport itu kan harganya bisa miliaran ya. Iya. 2 miliar, 3 miliar, yang itu harga pajaknya itu bisa puluhan juta per tahun. Sampai ratusan mungkin. Ya, bahkan sampai ratusan Sampai juta ratusan, ya. ya. Pajaknya per Ya. tahun. Terus dia bayar dari usaha lidi gitu. Iya. Itu lumayan apa ya, bikin kita wah nggak percaya gitu. Oh gitu. Ya, itu kan tadi aku Nah itu bilang gitu. banyak Serius netizen gitu. yang skeptis melihat wah oke. kok bisa ya gitu. Dalam dia kan mulainya tuh 2014 kalau nggak salah, 2015 ya tadi. Ya dari sekitar 5 tahunan lah sampai sekarang mungkin 6 ya, 7 Kalau 2014, 6, 7, 8 lah. 8 tahun merintis bisnis, bisa membeli mobil sport. Mobil sportnya juga cuman apa ya, bukan cuman mobil sportnya juga gak cuman satu. Bukan cuma satu. Gak cuma satu. Dia ada Mini Coopernya, ada apa ya tadi saya lihat ya. Ya ada yang sedannya juga, ada Alphard, terus dia bisa bangun rumah gede, pabrik. Ya gua kan gini lah, kan sekarang itu banyak pencucian uang kan gitu Ya, kan. itu. Makanya itu serius dari jualan lidi Nah, bisa iya. sampai beli mobil sport gitu. Nah, itu makanya banyak yang skeptis itu kayak ini sering terjadi skenario ini di bisnis skincare katanya. Oh gitu. Iya. Banyak orang yang bisnis skincare tiba-tiba des dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun itu langsung drastis gitu. Kekayaannya Iya. menggila gitu ya. Menggila. Jadi mah bukan kayak berkecukupan lagi ya, tapi Iya. kan menggila gitu. Kalau udah punya mobil mewah banyak ya. Mobil mewah kan bukan aset yang bisa katakan bukan aset lah, itu mah apa ya? Hobi mungkin ya. Iya. Bukan aset yang menguntungkan sebenarnya gitu. Bukan untuk kebutuhan primer lah gitu. Ya, bukan kebutuhan primer. Kalau misalkan banyak sawahnya ya nggak apa-apa kan ya. Kalau ini kan banyak mobil yang mungkin pajaknya juga itu kan lumayan gitu ya. Iya. Kok bisa gitu? Iya, itu kok bisa gitu ya. Kok bisa sampai di titik itu? Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita anggaplah bisnisnya Lidi ini dia bener lah gitu. Oke. Anggaplah dia memang rezekinya di situ. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kok bisa nih gitu bisnis produknya kan Lidi kan bukan produk yang familiar ya. Lidi-lidian itu beda dengan mie instan. Kalau mie instan kita di rumah pasti banyak mie instan. Terus terakhir kita makan mie instan pasti dalam 1 bulan tuh ada aja makan mie instan kan. Iya. Nah terus misalkan ngeluarin produk mie instan, produk UMKM-nya lokal itu masih masuk akal. Kalau misalkan dia tiba-tiba naik. Ya, mie instan itu kan populer di jutaan orang ya. Ya. Kalau mie lidi kan konsumennya itu nggak mungkin dong sampai jutaan orang seperti mie instan gitu kan. Betul. Terakhir makan mie lidi mungkin udah nggak ingat. Nggak, saya nggak tahu. Mungkin zaman sekolah kayaknya mah.
Iya, kalau sempet sih memang sih tahun 2014 saya tuh ngajar kan. Dan itu memang lagi lumayan ada guru-guru gitu, ada yang bawa milidi gitu. Katanya lagi ngetren pada waktu itu memang mungkin. Zaman Maicih ya, zaman Maicih mungkin ya. Iya, iya. Zaman Maicih masih ada tuh yang jual milidi gitu. Kalau sekarang apa ya? Di jalan-jalan pun kadang kita nggak nemu gitu. Iya. Maksudnya yang jual milidi di warung nemu nggak sih gitu? Iya. Sedangkan dia bisnis milidi bisa sampai sesukses itu. Nah ini apakah memang rezekinya di situ atau apa gitu? Itu yang menjadi pertanyaan karena banyak pebisnis yang mungkin produknya lebih umum lah, lebih familiar, lebih dibutuhkan di primer, tapi kok bisnisnya nggak semaju itu gitu. Oh iya. Kalau dibandingkan ya. Kalau dibandingkan ada misalkan tetangga saya jualan telur. Telur itu kan sesuatu yang umum dibutuhkan primer lah ya telur itu ya. Tapi kok nggak sampai sebesar itu gitu ya? Iya. Nggak bisa beli mobil sport 1. Iya. Punya Avanza aja udah syukur gitu ya. Iya. Kok nggak bisa sampai sebesar itu? Kenapa ya? Apakah karena faktor memang rezekinya cuman udah sampai Avanza aja? Nah, gitu itu ya. Atau yang si milidi memang bisa sampai punya 3 mobil sport gitu rezekinya? Bisa jadi ya, karena kalau ngomongin rezeki itu misteri ya. Bukan satu hal yang bisa dimatematis ya? Ya, kadang pernah juga baca, bukan pernah sih. Pernah dengar quotes apa ya? Bisnis itu bukan matematika. Kadang dalam bisnis, misalkan kita hitung-hitungan modal sekian, untung sekian, tapi kadang di luar itu gitu. Karena kita melibatkan rezeki kita juga di situ gitu kan. Jadi kadang mungkin pengeluarannya banyak, tiba-tiba bisnis melejit gitu. Iya. Ya cuman gitu sih, zaman sekarang memang agak-agak apa ya? Karena sudah mulai banyak kasus yang pencucian uang. Jadi kalau tiba-tiba ada yang usaha baru 3 tahun, 5 tahun meledak kekayaannya yang abnormal gitu ya. Itu betul nggak sih gitu ya? Ya, itu. Iya. Bikin sujon, bikin Iya. Atau misalkan kita keluar dari berita itulah gitu. Oke. Ada channel YouTube namanya Pecah Telur. Nah, dia sering nge-review tuh. Iya. Nah, ada 2 konten yang bisa dijadikan rujukan lah di pembahasan sekarang ya. Pertama itu ada yang dia jualan nasi telur ceplok. Nasi telur ceplok. Dia berawalnya itu gerobakan. Naik sampai sekarang itu dia bilang omsetnya 100 juta per bulan. Dari gerobakan ya? Iya, sekarang udah berubah jadi semacam resto lah. Oke. Semacam resto, iya. Nah, itu juga salah satu yang mungkin aneh juga gitu. Dia bisnisnya mungkin lebih familiar nih. Oke. Nasi, telur, ceplok. Nasi dan telur ceplok lah ya. Semua orang bisa bikin itu dong. Bikin di rumahan dong ya. Iya. Nasi, telur, ceplok. Cuman kok dia bisa jual sebanyak itu gitu. Bisa sampai omsetnya 100 juta ya? Iya. Saya yang bisa juga bikin telur ceplok dengan nasi nggak dapat omset sebesar itu gitu ya? Iya. Kalau misalkan saya jualan belum tentu gitu ya maksudnya ya? Dan apa ya? Kalau saya sebagai konsumen ya, kalau saya pengen nasi telur ceplok, ya bikin gitu. Bikin aja lah ya. Nggak ke resto, nggak nyari-nyari. Beda dengan nasi goreng mungkin ya, nasi goreng udah familiar ya. Kalau nasi ceplok, bikin aja gitu. Iya. Lebih simpel banget lah ya. Sesimpel itulah ya. Sesimpel itu gitu. Nah balik lagi, tapi kok dia bisa sukses di situ gitu. Ya kalau ngomongin soal tadi rezeki rahasia Tuhan ya kita nggak tahu gitu. Tapi bagaimana sih? Misalkan kan gini. Tadi kan kita pengusaha nih, wah ada faktor curiga nih kan, kok saya juga usaha gitu kan, terus dia usaha kok bisa kayak gitu sih gitu ya. Ada apa di balik itu? Apa di balik itu? Kok omset saya misalkan jualan juga apa namanya, dia jualan nasi telur, saya jualan nasi goreng misalnya itu ya, kok saya cuman 10 juta gitu omsetnya, gitu kan? Kok dia bisa gitu? Dan itu kan satu hal yang
Mungkin bisa dijawab secara ilmiah. Misalkan dia marketingnya bagus, tapi kan saya juga bisa ngikutin marketing bagus, bisa nyontoh. Ya. Apa namanya istilahnya tuh? Meniru. Iya, istilah ATM. populernya. ATM ya, istilah ATM ya. Amati, tiru, modifikasi ya kayak gitu ya. Itu kan saya bisa seperti itu gitu. Tapi ketika saya pakai metode itu juga, kok nggak saya sukses dia gitu. Padahal udah disamain nih, marketingnya sama. Iya. Target pasarnya saya udah tahu siapa. Tapi kok enggak? Iya, sering terjadi itu. Dan apa ya? Timbullah misalkan kekecewaan gitu ya. Kok Ya. saya enggak sesukses dia gitu. Kebun desain juga di sini juga kita sering apa ya? Kita sering niru nih trik bisnis apa misalkan. Kita coba nih di studio kan. Tapi nggak seberhasil yang dia contohkan gitu. Yang orang lain contohkan. Ternyata caranya pebisnis A ketika diterapkan itu beda gitu. Belum tentu berhasil ya? Ya, belum tentu berhasil. Jadi seolah-olah pebisnis itu punya caranya masing-masing. Jadi apa ya? Seolah-olah kita nggak bisa niru rezeki orang lah gitu. Oh, itu menarik. Pas tuh. Kita bisa niru trik marketingnya, Ya. tapi kita nggak bisa niru rezekinya ya. Ya. Karena yang ngasih rezeki itu bukan apa namanya di copy gitu kan. Tuhan, saya copy paste rezeki dia gitu. Nggak bisa Ya, gitu ya. caranya udah sama nih, plek-plekan sama. Bahkan jualannya Belum tentu. sama gitu ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Bisnis sama tapi rezeki belum tentu sama gitu. Iya. Itu Dan yang aneh ya. ya itu aneh dan tentu aja ya dibilang aneh, dibilang nggak aneh karena ya itu apa namanya sudah aturan Tuhan misalnya seperti itu ya. Bukan aneh sih tapi apa ya? Misteri lah, Iya. Misteri ilahi. Ya, tinggal kita sih sebagai pengusaha itu nyikapinnya. Gitu kan. Jadi aku jadi berpikir juga apa namanya? Ya juga ya, kadang kita juga ngerasa ada insecure, ada ngerasa kesel, ada ngerasa bahkan iri mungkin gitu ya. Kalau pebisnis itu paling sensitif kalau ngelihat kompetitor. Misalkan ke toko itu lebih laku ya dari punya kita ya gitu. Iya. Wah pasti dia ada macam-macam pesugihan atau apa gitu. Atau cuci uang kita nih. Iya. Itu yang bikin kita jadi sujon. Iya. Padahal ya kalau usaha kalau dia bener kan. Kalau enggak pun nanti misalkan praktek cuci uang toh keciduk juga gitu. Tanpa harus kita seujon gitu ya. Suatu saat pasti kena juga. Iya gitu. Cuman balik lagi ke rezeki biar susah ya. Iya. Aku jadi nangkap gini, Jis. Poin kita itu ngobrol tadi ngalor ngidul. Jadi kalau misalkan teman-teman usaha gitu ya, usaha bahkan ada kompetitornya yang mirip, yang ini gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ternyata usaha kompetitor itu lebih gitu ya jangan berkecil hati gitu ya. Karena jangan berkecil hati gitu. Karena mungkin ya itu sudah rezekinya. Dan rezeki saat ini kita belum sampai ke situ mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Dan tadi menurut saya gini, teman-teman juga harus tetap optimis, tetap berdoa, tetap berusaha. Mungkin kan roda tuh berputar gitu ya. Nah, konsep roda nih, roda tuh berputar gitu. Barangkali saat ini rezeki dialah yang naik gitu. Rezeki kita masih agak di bawah nih. Mungkin nanti giliran kita gitu loh. Iya. Mungkin ya. Mungkin ya. Gitu. Tapi percaya nggak kalau rezeki itu sudah ditakdirkan gitu? Ya. Gini, besar kecilnya gitu. Ya, besar kecilnya. Jadi kadang mungkin ada orang yang memang ditakdir rezekinya ya misalkan segitu, mau berusaha bisnis apapun ya segitu gitu. Oke. Dengan cara apapun. Iya, sebutlah kita percayai bahwa ada yang rezekinya itu mentok di segitu-segitunya ya. Ya. Tapi kadang ada juga yang bilang rezeki
lewat usaha gitu. Katanya ada kalau misalkan kita ngerujuk ke ustadz ya, katanya ada yang rezeki yang sudah ditetapkan, takdir yang sudah ditetapkan. Ada juga takdir yang sudah yang bisa kita rubah. Apakah termasuk dalam konsep bisnis gitu? Apakah berbisnis juga masuk gitu ke konsep takdir itu? Iya. Oh gini, yang saya tahu nih ya, takdir yang sudah ditetapkan itu hidup, mati, gitu ya. Yang kita nggak tahu nih mati kapan, di mana, itu kan sudah ditetapkan ya. Kemudian jodoh kalau nggak salah dengan siapa gitu kan, kita nggak tahu nih gitu ya. Ya kalau misalkan salah satunya tadi adalah rezeki dalam bentuk materi gitu ya, rezeki dalam bentuk materi nih gitu ya. Apakah masuk ke situ atau tidak? Apakah masuk ke situ atau tidak? Yang sudah ditetapkan nominalnya, kamu selama hidup hanya dapat 1 miliar misalkan. Ya. Selama hidup selama 60 tahun misalkan. Ya. Ya, apakah masuk ke dalam itu atau tidak? Ya, yang ditetapkan itu ya. Atau misalkan tadi kamu tidak akan bisa merubah sebelum kamu merubah nasibmu sendiri gitu, kalau nggak salah. Ya. Jadi apakah kita yang tadinya miskin harus berusaha, berbisnis, bekerja supaya jadi kaya? Tapi kan realitanya ada yang tadinya miskin, kerja, usaha, terus jadi kaya. Karena takdirnya kaya memang. Iya sih. Takdirnya kaya. Iya, berarti takdirnya kaya ya. Apa ya? Memang kalau ngomongin rezeki susah sih. Ya, ini harus ngobrolnya sama Ustadz sih. Tapi ada juga pernah dengar gini, manusia sebenarnya nggak bisa merubah takdir. Sendiri. Yang bisa merubah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita berbisnis terus mentok dan kita berseujun misalkan, wah jangan-jangan takdirnya kita nggak sukses nih di bisnis gitu. Ya kita minta ke zat yang bisa merubah takdir itu. Oke. Minta ke Allah buat dirubahin takdirnya gitu. Dengan cara mungkin ibadahnya dikencengin atau misalkan kita lebih agamis lagi lah gitu. Ya. Ada juga yang aku dengar tuh gini, Jis, konsep takdir salah satunya ya. Itu sebetulnya ujungnya sudah ada, tapi jalan menuju takdirnya itu dikasih banyak. Contoh, kamu mati usia misalkan 70 tahun. Ya. Di 70 tahun ini kamu mati nih. Tapi kamu selama hidup itu misalkan Jadi apa? Ya, jadi ada pas usia 70 tahun itu ada yang ada bisa lewat bunuh diri, lewat sakit, ada tiba-tiba aja meninggal gitu. Nah si caranya itu loh, yang si takdirnya itu banyak tadi. Nah, kamu milih yang mana nih? Ada yang milih lewat sakit, berarti kamu misalkan jalan olahraga atau apa gitu kan, itu ada potensi untuk jadi mati lewat sakit gitu. Ya. Jadi intinya takdirnya udah ada nih. Cuman caranya kan terserah kita kan. Tergantung jalan hidup lah yang kita pilih. Pilihan takdir kita. Makanya ada istilah milih takdir juga tuh. Iya, makanya bingung juga nih gua. Iya, jadi kalau orang udah ditakdirkan kaya raya misalkan ya, mau bisnis apapun dia bakal sukses. Misalkan bisnis tadi lidi-lidian, bisnis opak, bisnis apa, karena dia ujung takdirnya itu misalkan dapat materinya misalkan 10 miliar, dia pasti menuju ke situ gitu. Iya benar. Ada misalkan tadi ya 10 miliar bisnis opak gagal, tapi dia milih garis yang lain, misalkan bisnis telur gagal. Ada bisnis yang ternyata bisnis nasi goreng. Nah, di bisnis nasi goreng tuh dia terus berusaha dan nyampe lah gitu ya. Iya gitu. Jadi intinya ya bisnis cuman formalitas lah, jalan aja lah, jalan yang kita pilih aja. Kalau memang misalkan udah
takdirnya udah sukses ya, ya pasti jadi lancar di situ, di bisnis itu. Gitu. Iya. Iya sih. Mungkin itu ya. Iya. Ya obrolan ngalor ngidul lah ya. Soalnya ya kita bisnis, terus banyak juga fenomena-fenomena yang kayak gitu kan. Ya. Ada yang apa namanya pelaku usaha yang kok gue nggak sukses gitu ya. Nah itu. Terus ada yang ngelihat ya tadi yang tiba-tiba sukses aja dalam waktu 5 tahun gitu ya. Kita nggak bisa menyimpulkan juga ya. Nggak bisa menyimpulkan kok bisnis ini sukses, kok bisnis ini enggak. Terus apakah ini memang jalan takdirnya atau gimana? Karena ketika disangkutkan dengan agama ya, takdir kan identik agama ya. Iya. Ya jadi mentok gitu. Kita nggak punya kapasitas buat menentukan ini. Jawaban itu bahkan ulama-ulama pun nggak bisa menentukan. Oh kamu takdirnya segini, kamu takdirnya nggak bisa. Nggak ada yang bisa lihat. Iya. Ya mungkin teman-teman bisa pakai teori apapun buat bisnis ya, buat sukses. Ya. Tapi kalau takdirnya tidak sukses, ya gimana tuh? Ya nggak bakal dapat. Di bisnis itu gitu ya. Iya itu. Satu-satunya cara mungkin kita ya itu tadi mendekatkan diri gitu ya. Dikencengin mungkin ibadahnya. Iya. Pernah merasa juga bisnis itu jadi semacam jalan hijrah gitu. Karena kalau misalkan bekerja kan kita seolah-olah jadinya gaji itu rutinitas kan. Sedangkan ketika berbisnis kita jadi nggak punya pegangan andalan gitu, nggak punya andalan nih. Ini besok bakal dapat order atau enggak gitu. Iya. Nah satu-satunya pegangan kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, kepada Tuhan gitu. Iya. Itu paling kalau makanya bisnis jadi profesi yang mungkin religius di situ. Ada di situ gitu. Ada sisi religinya lah yang bisa di. Iya kan kalau nggak salah satu 8 dari 10 pintu rezeki itu katanya dari bisnis, dari usaha kalau nggak salah ya. Iya. Kayak gitu. Terus ya tadi kalau nyambung soal apa namanya tadi ya besok tuh kita makan nggak tahu nih, soalnya laku nggak laku gitu ya. Bisnis itu ya akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Iya, jadinya gitu, jadinya seperti itu. Toh kita udah berusaha pakai apapun, pakai cara yang sebaik mungkin gitu ya. Iya, betul. Dan pada akhirnya kita memasrahkan diri kita kepada Allah, kita bermunajat, mudah-mudahan ya dikasih rezeki yang banyak gitu kan. Kayak gitu. Gitu Jess, paling itu aja ya. Kesimpulannya apa nih dari obrolan ini? Ya kalau tadi mungkin bisa kita simpulkan lah ya bahwa kalau kita bisnis, kalau kita usaha gitu ya, rezeki yang kita dapat kita usaha, baik itu kecil, baik itu besar gitu ya, kita syukuri dulu. Tentu aja lah, bukan syukuri dulu ya, harus kita syukuri ya, harus kita syukuri. Karena tadi konsep yang kalau nggak salah konsep bersyukur itu akan melipat gandakan rezeki kita. Jadi jangan sampai ketika kita berbisnis 1, 2, 3 tahun gitu ya, 4, 5 tahun selama itu, ketika memang lagi apa namanya rezekinya itu kita anggap kecil gitu ya, membuat kita nggak bersyukur gitu. Ya pedih sih pedih gitu ya. Ya tapi kan gimana gitu. Pokoknya kepedihan apapun dalam bisnis gitu ya, sesulit apapun ya kita syukuri aja gitu kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan kita bersikap syukur, bersikap sabar, kita dibukakan jalannya yang jadi lebih mudah. Oke, kamu sudah bersabar di dalam kesulitan, kata Allah, kamu sudah mendekat kepada saya, yaudah saya buka nih, duok gitu kan. Iya. Itu yang diharapkan ya. Iya, itu yang kita harapkan ya. Pokoknya semangat terus buat para pelaku usaha yang mungkin sekarang masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, yang mungkin itu mengalami kesulitannya di situ ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Oke, amin. Oke, gitu ya. Oke, paling itu ya yang kita obrolin kali ini. Kalau ada baiknya atau ada obrolan kita yang
salah gitu ya. Ya. Itu Kita silahkan aja dikoreksi. bisa diskusi di bawah ya, komentar aja kalau misalkan punya pemahaman sendiri atau teori sendiri, Bang gini-gini nih boleh. Ya, misalkan Bang saya dengar dari Ustadz ini katanya kayak gini, misalkan. Oh ya kan gitu jadi apa namanya jadi income ya, income apa namanya? Memasukkan insight. Jadi insight buat kita, jadi ilmu pengetahuan juga buat kita kayak gitu ya, pemahaman baru seperti itu. Oke, jangan bosan-bosan buat diskusi bareng sama kita, obrolan-obrolan kebun desain yang bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman itu ya pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis ya, karena kita ini studio desain ya. Dan apa namanya, kalau seneng sama obrolan-obrolan kita silahkan komen gitu ya. Mau ada bahasan tema apa soal bisnis kayak gitu ya. Bisa request aja kayak gitu. Dan kalau pengen mendukung channel ini juga bisa ada tombol dolar di bawah. Oke, sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Bye-bye.